Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gue nggak mau berlama-lama bikin intro karena gue yakin beberapa dari kalian tuh intronya aja tuh udah kayak bikin males gitu loh. Kayak takutnya kelamaan atau gimana. Yang pasti gue ngucapin terima kasih dan spesial 500, belum 500 sih, tapi menuju 500 subscriber akhirnya gue bisa bikin video lagi dan gue makin semangat lagi. Oke, tanpa berlama-lama sebelum itu ya, ada baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Nah, sebenarnya nggak ada sumber pasti kapan pertama kali semua cerita ini tuh bermula. Beda banget sama cerita-cerita gue sebelumnya yang gue sertakan waktu-waktu pertama kali cerita itu tuh muncul gitu loh. Nah, tapi meskipun begitu, cerita tentang angkernya pemakaman jeruk purut ini pastinya nggak kalah gelapnya nih sama cerita-cerita urban legend yang udah banyak di Indonesia. Malahan dulu cerita ini tuh viral banget gitu. Oke, jadi yang pasti, cerita ini tuh mulai marak terdengar oleh masyarakat sekitar tahun 2000-an awal. Padahal menurut sumber risetan yang gue dapet nih, di salah satu situs, artikel, atau apa namanya, blog, kesaksian pertama itu tuh terjadi di tahun 1986. Nah, kesaksian itu disampaikan oleh seorang penjaga makam yang nggak diketahui namanya. Itu jadi hantu yang paling dikenal masyarakat sebagai penunggu makam jeruk purut ini adalah hantu pastor kepala buntung. Nah, hantu pastor kepala buntung ini tuh sosoknya diceritakan berbadan tinggi tegap, terus dia memakai pakaian pastor gitu, kayak jubah gitu guys, warna hitam. Kalau kalian sering nonton atau pernah nonton film-film barat misal kayak The Nun atau The Pope's Exorcist, nah jubahnya tuh kayak gitu. Nah, hantu pastor kepala buntung ini tuh juga nampakin dirinya tuh sambil nenteng kepalanya sendiri gitu. Nah, sebelah tangannya juga menggenggam rantai anjing yang selalu setia nemenin dia. Nah, kasakusuk beredar nih, katanya hantu pastor kepala buntung ini tuh sebenarnya lagi nyari makam miliknya dia. Tapi berita yang beredar dari mulut-mulut masyarakat, makam sebenarnya hantu pastor ini tuh ada di TPU Tanah Kusir, bukan di TPU Jeruk Purut. Entah bagaimana bisa hantu gentayangan ini yang dimakamin di Tanah Kusir ini bisa sampai ke sana gitu. Nggak ada yang tahu juga gitu loh. Yang pasti katanya ini hantu tuh dulunya korban pembegalan waktu zaman Belanda. Maksudnya pembegalan di sini bukan yang naik motor terus motornya diambil ya guys. Jadi hantu pastor ini tuh kayak korban salah sasaran. Jadi hantu pastor ini tuh dulunya dianggap sebagai penjajah gitu. Padahal sebetulnya dia udah jadi warga negara Indonesia gitu. Nah, tanda-tanda nih kalau hantu pastor ini muncul, yang paling ketara adalah suara lolongan anjing. Suara lolongan anjing ini katanya anjing punyanya dia sendiri yang tadi gue bilang dibawa-bawa sama dia gitu. Namanya juga cerita ya, banyak tuh yang gak percaya. Sampai akhirnya ada 3 orang pemuda nih, pernah satu kejadian ada 3 orang pemuda yang pernah ngelintasin makam jeruk purut pakai mobil. Dan ini tuh kejadiannya udah lama banget gitu. Ini kesaksian yang dulu tuh beredar di masyarakat gitu. Jadi mereka ini tuh kayak nantangin gitu loh, sekaligus pengen membuktikan kalau hantu pastor kepala buntung ini tuh cuman mitos atau karangan fiksi gitu loh. Tapi katanya nih ya, waktu mereka akhirnya merealisasikan apa yang pengen mereka lakukan gitu, yaitu nantang diri mereka sendiri sekaligus nantang si hantu pastor ini. Nah, mereka akhirnya bener-bener ngelintasin jalan tuh di tengah makam itu. Nah, mereka kaget dong sama hantu pastor kepala buntung yang tiba-tiba muncul di depan mobil mereka. Bayangin guys, kalau zaman dulu TPU Jeruk Purut udah pasti serem ya gitu, nggak kayak sekarang nih yang katanya malam-malam aja masih rame gitu. Dan makam-makam lain yang kita sering lihat pun juga zaman sekarang selalu dipakai lampu tembak kan, lampu yang ngencar gitu loh kalau sekarang itu. Nah, kalau dulu kan belum ada ya, jadi otomatis suasana makam itu udah pasti sangat mencekam gitu loh. Jadi bayangin aja, ada di tengah-tengah makam, penerangan cuman lampu mobil, sekitarnya tuh gelap semua gitu. Dan ditampakin pula tuh sama si hantu pastor yang nggak punya kepala gitu loh. Nah, akhirnya berita yang beredar setelah kejadian yang dialami si 3 bocah ini, nggak lama hal buruk itu menimpa mereka gitu loh. Nggak tahu hal buruk tuh apa, karena nggak nemu juga gue sumbernya gitu. Maksudnya nggak nemu risetannya, nggak nemu nggak nemu artikelnya gitu. Nah, desas-desus ini mencuat lagi nih guys, katanya kalau emang pengen ketemu sama tuh hantu pastor, kita harus datang setiap malam Jumat. Ya tipikal orang Indonesia banget ya, malam Jumat itu disering dikaitin sama hal-hal yang mistis atau serem gitu.
Oke guys, lanjut. Selain syaratnya adalah malam Jumat, yang pengen ngelihat penampakan hantu pastor kepala buntung itu pun harus datang dengan jumlah yang ganjil. Balik lagi tipikal orang Indonesia banget. Ya sendiri atau bertiga atau berlima, pokoknya ganjil lah gitu. Nah, gue juga sering denger nih kalau kita mau ke tempat-tempat keramat yang horornya masih kental, emang pantang banget tuh datang dengan jumlah ganjil. Nggak tahu ya mitos ini dari mana datangnya atau kapan beredarnya gitu loh, tapi gue pasti pernah denger gitu, dan kalian pun pastilah minimum pasti pernah denger denger statement yang kayak gitu. Nah, saking maraknya cerita ini dulu tahun 2006, sutradara Koya Pagayo ini sampai bikin filmnya dengan bintang setannya ya si hantu pastor kepala buntung ini tentunya. Isi cerita di film ini pun nggak jauh beda sama cerita yang beredar gitu loh, persis sama yang gue sampaikan tadi kalau pemuda itu datangin TPU Jeruk Purut dengan jumlah yang ganjil. Jadi kayak semacam 3 orang yang ceritanya pernah beredar ini tuh kayak sebetulnya diangkat dari cerita mereka gitu loh, karena uh, bintang film di sini pun juga orang-orangnya masih muda juga, ya mirip-mirip lah gitu. Tapi di film itu, maaf nih ya agak spoiler dikit, diceritakan kalau karakter-karakternya ini sampai tewas karena teror hantu kepala buntung. Otak gue tiba-tiba refleks langsung nyangkut pautin isi cerita film sama nasib 3 pemuda di mobil yang katanya ketimpa hal buruk gitu kan. Apa jangan-jangan itu terinspirasi beneran gitu loh. Nih gue balik lagi ngomong kayak gitu, tapi gue jadi mikir apa bener tuh bocah yang 3 yang emang ada, yang emang udah ngalamin langsung ini sampai tewas ya gitu loh. Ya entah ya percaya atau enggak, ini cerita yang memang udah beredar dan ada gitu loh. Kembali lagi kepada diri kita sendiri aja, karena gue pun beberapa teman gue bilang gitu ya, sekarang itu TPU Jeruk Purut nggak seserem yang dulu gitu loh. Malah katanya banyak orang jualan makanan malam-malam, dan kalau dulu seringnya dipakai tempat ajang uji nyali gitu loh, sekitar lewat tengah malam sampai jam 3 pagi. Nah kalau sekarang mana bisa buat jadi ajang uji nyali gitu kan, karena ya ramai buat orang nongkrong sama pacaran gitu loh. Ya sekali lagi kembali kepada diri sendiri aja sih, mau percaya monggo, nggak ya juga nggak apa-apa gitu. Nah oke guys, begitu aja cerita yang segitu aja cerita yang bisa gue sampaikan. Mungkin dari kalian ada yang bosen sebetulnya dengan intro gue yang terlalu banyak bacot dan lain-lain. Gue sangat amazed jika ada yang mengkritik dan membangun ya, tentunya membangun ya, karena gue pun masih benar-benar belajar dalam dunia perkontenan gitu ya. Kayak beberapa waktu lalu ada yang komen, mas tolong dong kasih ilustrasi atau gimana. Gue berusaha untuk kasih ilustrasi karena bener-bener itu sangat membangun, jadi gue merasa bahwa video gue diperhatikan gitu ya. Intinya mudah-mudahan kalian terhibur lah. Oke, segitu dulu videonya. Gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ya subscribe dan tonton video-video gue yang lainnya. Oke, gue Rahid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.